Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang artikel QCR Analysis and Molecular Docking Study of Pyrrole and Pyridoquinol carboxamide with diuretic activity. Nah, kelompok 10 ini yang beranggotaan pertama ada Tias Rahma Saputri dengan NIM 2008-0157, Salwa Fitri Ayu Anggreni dengan NIM 2008-0158, Novanta Ramadhani Deka Putri dengan NIM 2008-0159, Siva Livia Ramadanti dengan NIM 2008-0160, dan saya sendiri Dwi Listaningrum dengan NIM 2008-0161. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Tias Rahma Saputri. QSAR modern merupakan metode efisien untuk membangun model matematika, mencoba menemukan korelasi yang signifikan secara statistik antara struktur kimia dan kontinu atau teorikal biner atau sifat biologis atau toksikologi dengan teknik regresi dan klasifikasi. Analisis QSAR dapat membantu mengidentifikasi hit, menghasilkan lead, serta mempercepat optimalisasi lead menjadi kandidat obat. Model QSAR diterapkan untuk mengidentifikasi senyawa perspektif dengan sifat yang diinginkan. Docking molekuler merupakan metode komputasi untuk menentukan kekuatan pengikatan antara residu, situs aktif, dan molekul tertentu. Turunan golongan asam 4 hidroksi 2 okso 1,2 dihidroquinolin 3 karbosilat yang telah dilakukan di National University of Pharmacy menunjukkan berbagai jenis aktivitas farmakologis, dan aktivitas diuretik adalah salah satunya. Umumnya, obat diuretik menunjukkan keseimbangan risiko atau manfaat yang menguntungkan secara keseluruhan, tetapi mereka bukannya tanpa efek samping seperti kehilangan elektrolit, hiponatremia, hipokalemia, hipomagnesemia, hiperurisemia, hiperkolesterolemia, dan resistensi diuretik. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengungkap QSAR pada deretan turunan trisiklik quinolin dengan aktivitas diuretik dan untuk memastikan afinitas senyawa yang paling aktif terhadap karbonat anhidrase sebagai target biologis potensial sehingga membuat latar belakang teoritis untuk pemilihan hit, optimasi timbal dalam proses desain zat diuretik quinolin baru. Selanjutnya yaitu metode. Alat yang digunakan yaitu perangkat lunak Autodoc, MGL Tools, Avogadro, dan Autogrid. Bahan yang digunakan yaitu reseptor 1Z9Y, struktur pyrrole, dan struktur pyridoquinolin. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerjanya dengan cara mendocking dua senyawa 1A, yaitu struktur pyrrole, dan 1B struktur pyridoquinolin dengan reseptor 1Z9Y. Terdapat juga hasil model QSAR yang diperoleh dicirikan oleh kemampuan prediksi yang tinggi. Untuk hasil bisa dilihat di tabel di bawah ini. Hasil berdasarkan validasi, model QSAR linear 2 parameter paling informatif 3A dipilih. Model ini memiliki R 0,796 dan dicirikan oleh kecukupan yang cukup, F 31,287 dan kemampuan prediksi Q2 0,871. Nilai DG afinitas, nilai energi bebas dari koefisien pengikatan dan pengikatan diuretik yang diuji dalam kombinasi dengan karbonat anhidras 2 PDB ID 1Z9Y. Visualisasi hasil docking molekula dengan karbonat anhidras 2 membentuk kompleks karena ikatan hidrogen antara oksigen dan atom hidrogen dari gugus karbonil, gugus hidroksil, dan residu amino. Dari glisin GLN92, asparagin ASN67, treonin THR199, treonin THR200, prolin Pro201, dan histidin HIS64.
stabilisasi tambahan kompleks dengan residu asam amino PHS 131, ILS 91, Pro 202, Val 121, Leo 198 difasilitasi oleh interaksi antar molekul min ALK dan ALK. Hasil dari visualisasi docking yaitu molekul dengan karbonat anhidrase 2 difasilitasi oleh interaksi kation dan pi antara fragmen molekul dan residu histidin H94. Molekul dengan karbonat anhidrase 2 membentuk kompleks karena ikatan hidrogen antara atom oksigen dari gugus-gugus karbonil dan residu asam amino glisin 92. Kompleks ini dibentuk oleh interaksi pi antara cincin fenil dan residu fenilalanil P131. Stabilkan kompleks interaksi min ALK dan ALK antara fragmen molekul dengan residu asam amino yang sesuai dengan Leu 141, Leu 198, Val 135, Val 143, Val 207, Pro 202. Kemudian ada hasil dari nilai jarak antar atom, kategori dan jenis interaksi antar molekul, molekul IA sampai B dalam zat aktif situs karbonat anhidrase 2. Di sini saya akan meneruskan materi yaitu pembahasan. Hasil yang dilaporkan sebelumnya mewakili analisis QCR dari turunan quinolin telah menangani aktivitas farmakologis yang paling umum. Sebagian besar penelitian ini telah difokuskan kepada pengukuran hubungan aktivitas antituberkulosis dengan struktur quinolin. Memaplikasikan hasil studi QCR 3D dan oleh komparatif molecular field analysis dari 3 seri quinolin antituberkulosis termasuk 4R quinolin 2-karboksamida. Wangji dan kawan-kawan membangun model QCR 3D untuk inhibitor quinolin aminopipradin yang bekerja pada subunit DNA girasi B dari M tuberkulosis. Analisis QCR dari 2,4 disubstitusi quino baris dengan aktivitas antimalaria, antipoliratif dan eokobil hemat. Namun tidak ada hubungan yang dianalisis untuk turunan yang mewakili aktivitas diuretik. Publikasi Muller mengungkapkan bahwa strategi ilmiah terkini pengembangan obat baru mencangkup metode QCR, terutama yang didasarkan pada perhitungan detektor 3D yang menyertai docking molekular, sintesis, dan pengujian biologis. Jadi dapat disimpulkan analisis QCR itu adanya turunan trisiklik quinolin menunjukkan bahwa aktivitas diuretik meningkatkan dengan meningkatkan nilai log P, refraksi dan momen dipol serta penurunan volume, luas permukaan, dan polarasi molekul. Peningkatan nilai-nilai deskriptor energi seperti energi ikatan, interaksi inti dan energi hasil orbital molekul terisi tertinggi. Alhamdulillah pada penyampaian materi kelompok 10 sudah selesai. Mungkin apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.